Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. TAP MPR nggak bisa dicabut, hanya dinyatakan TAP MPR itu ada yang tetap berlaku, nggak bisa dicabut, ada yang dinyatakan sudah selesai, nggak usah diperpanjang, nggak perlu dicabut juga, ada yang perlu dilanjutkan sampai selesai. Kayak PKI itu dinyatakan berlaku selamanya. Jadi kita buat PP HAM itu bukan untuk menghidupkan PKI, tidak ada satu kata pun PKI itu. Peristiwa 65, kalau di Madura daerah saya, korban peristiwa 65 itu santri kiai, kampung pesantren, itu peristiwa 65. Karena apa? Itu perang sipil kalau bagi pandangan saya, dan itu sudah selesai. Nah, kita mau merehabilitasi. Loh, ini pokoknya ini mau menghidupkan musuh umat Islam. Loh, di 13 kasus itu ada kasus Tanjung Priok, korbannya umat Islam, bukan PKI. Aceh, pesantren, justru ini juga di mana kelompok-kelompok Islam juga jadi korban dari pelanggaran HAM berat yang dirumuskan oleh Komnas HAM. Itu kita lanjutkan, yang non yudisialnya kita buat, yang yudisialnya kita buat. Paniai misalnya, itu satu contoh. Bagaimana tuh Paniai kok diputus bebas oleh pengadilan? Ya kan kita sudah bilang datanya tidak cukup yang diberikan oleh Komnas HAM, tapi waktu itu Pak Presiden manggil saya dan Jaksa Agung, Pak Mahfud katanya, Pak Menko, ini setiap hari Komnas HAM, hari asasi, saya selalu berpidato untuk membawa ke pengadilan kasus pelanggaran HAM berat. Kenapa kok tidak dibawa? Kata Pak Jaksa Agung, Pak, tidak cukup buktinya. Itu hanya pernyataan pelanggaran HAM terjadi di sini-sini. Pemeriksaannya tidak memenuhi syarat. Visum tidak ada, korbannya tidak jelas, pelakunya apa gitu. Sehingga kalau dibawa kalah juga. Apa gitu? Iya. Tuh yang kasus pasca jajak penyadapan di Timur-Timur tuh 34 orang dibebaskan. Yang dihukum hanya 2, Guterres dan Abilio, ada satu lagi. Tapi sesudah Guterres dan kawan-kawan naik ke PK, bebas semua, tidak ada satupun. Sama, membuktikannya sulit. Saya tahu kalau dari sudut perasaan itu betul pelanggaran HAM. Tapi kan pengadilan yang mutus. Sehingga Presiden akhirnya memutuskan, udahlah, bawa aja ke pengadilan meskipun kalah. Lupa, kata Jaksa Agung, kalau sudah tahu kalah kok ke pengadilan. Enggak, bahwa kita bersungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Maka kita coba 4. Susun 4 gitu ya, Wasior, Wamena, Paniai gitu. Sudah disusun kok sulit banget menyambung fakta ke fakta untuk menjadi konstruksi sulit. Akhirnya sudah satu aja lah yang terjadi di zaman Pak Jokowi aja. Paniai bawa ke pengadilan, dibebaskan oleh hakim, bebas. Itu bukan pelanggaran HAM berat, ya itu kejahatan gitu. Kan beda cara menyelesaikan. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu bedanya kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat tuh. Padahal itu istilah hukum gitu. Nah, saudara, kita akan teruskan. Kalau memang dipaksakan bawa ke ayo pengadilan. Kalau perlu, kalau saya sih, mbok tolong minta tolong lah. Kayak saya dulu waktu ketua MK, kon dituding gini-gini, tolonglah kamu yang nyelidiki, saya beri mandat, cari, saya biayai, nggak dapat. Nah sekarang kalau saya berpikir udah, tolonglah buatkan berita penuntutan dan pembuktian, buatkan kami yang ngajukan pengadilan gitu. Nah, Jaksa Agung nggak bisa. Loh, kami berarti kalau sudah tahu kalah kok ke pengadilan tidak profesional jaksa. Berarti jaksa itu aib. Seorang jaksa bawa ke pengadilan kok kalah. Berarti dia tidak bisa menyusun konstruksi tindak pidana. Udah, kata Presiden, bawa aja. Bawa Paniai. Bukti kalah lagi. Udah 38. Oleh sebab itu lalu kita buat PP HAM sekarang ini. Nah, saudara sekalian, polisi jadi wartawan 12 tahun, saya tidak komentar itu ya. Saya baru baca ini tadi, baru kesini ada polisi jadi mungkin itu nanti yang bisa menjelaskan Intelkam ya. Nah, kalau itu bagian dari intelijen kan kita tidak tahu juga. Dan supaya diingat, intelijen itu mempunyai kewenangan tertentu demi menyelamatkan negara. Mungkin itu ada alasan untuk itu, tapi saya tidak berkomentar, saya juga tidak tahu namanya. Menurut saya sidang kasus Sambo itu berjalan dengan baik, sehingga mari kita ikuti. Hakimnya bagus, pengacaranya baik pengacara Sambo maupun pengacara Eliezer dan yang lain-lain itu juga bagus, jaksanya sangat bagus, sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dicurigai dari kasus ini. Kita tunggu dulu, karena memang ada yang emosi itu. Orang nonton Sambo sidang, kalau siapa ibunya Pak Arief itu korspri saya itu katanya tiap hari pengen nonton Sambo terus, ketagihan, sehingga TV lain tuh nggak boleh di setel gitu. Sambo terus. Tapi ada juga yang langsung kenapa sih sudah jelas kayak gitu kok enggak langsung dihukum aja sekarang? Ada yang berteriak begitu. Hukum tidak begitu, tunggu dulu. Akan ada proses-proses
mulai dari pembuktian, dengarkan saksi, sesudah itu nanti penuntutan, sesudah itu pembelaan, baru diputus. Itu harus dilalui semua, kalau itu dilalui tidak sah. Kalau misalnya sekarang kok lama kok diperiksa terus, kan sudah ngaku, sudah jelas, sudah ini, ya kata Anda, tapi kata hukum tidak. Kalau orang saya masih ingin mengajukan saksi, buka lagi sidangnya. Saya belum selesai, buka lagi sidangnya. Sesudah itu oke, lalu tuntut. Berdasar ini terbukti yang ini, maka dituntut. Karena terbukti melanggar pasal sekian, hukumannya ini tuntutan. Lalu nanti ada pledoi, bela, salah itu kesimpulannya jaksa, bela lagi. Terus sampai pada akhirnya nanti hakim memutuskan. Dari itu nanti diputuskan begini. Nah itu masih perlu waktu, nggak usah buru-buru. Kita Tribun. Saya mau nanya terkait ini Pak, jeda kemanusiaan di Papua yang diusulkan oleh teman-teman MRP dan masyarakat sipil lainnya di Jenewa sudah disepakati November lalu. Sebenarnya kalau dari Pak Menko sendiri, apakah sudah pernah berkomunikasi dengan teman-teman MRP ini sendiri dan kawan-kawan di sana, dan apa yang disampaikan oleh Bapak saat itu? Kemudian sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri, apa keinginan pemerintah terkait penyelesaian konflik di Papua ini dan jeda kemanusiaan ini Pak? Terlebih sekarang kan lagi sedang banyak konflik juga di sana dalam sepekan terakhir ini. Dan sejauh mana kemudian komitmen pemerintah dalam mematuhi protokol yang kemudian nanti dalam jeda kemanusiaan itu? Terima kasih. Izin Pak, Gita Irawan Pak dari Tribun News. Pertama mau tanya terkait dengan belakangan ini ada kita melihat semacam eskalasi situasi gitu Pak di Papua. Terakhir itu 25 polisi yang disergap sama KKP gitu. Apakah ada evaluasi mungkin dari pemerintah? Sama lagi. Ya, berikutnya apa lagi? Yang kedua itu terkait dengan KUHP Pak. Ini masyarakat sipil pesimis Pak kalau misalnya itu untuk dibawa ke JR, ke Mahkamah Konstitusi, karena memang ada beberapa problem etik yang disoroti sama masyarakat sipil gitu Pak. Apakah ada jalan keluar gitu Pak? Terkait pemilu mungkin persiapan terkini gitu ya, karena ini kan sudah masuk babak baru kemarin setelah pengumuman. Dari sisi pemerintah seperti apa Pak persiapannya? Izin Pak Menko, saya Cahya dari Antara mau menanyakan, beberapa hari yang lalu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyebutkan bahwa risiko koruptor tertangkap ini masih rendah. Lalu bagaimana pandangan dari Bapak terkait hal tersebut, dan apakah nantinya akan ada evaluasi terkait upaya untuk memberikan efek jera terhadap korupsi tertangkap apa? Risiko untuk koruptor tertangkap ini masih rendah. Koruptor tertangkap? Iya, jumlahnya ini masih sedikit sehingga mereka menganggap masih nyaman untuk melakukan tindak pidana tersebut Pak. Nah lalu bagaimana pandangan dari Pak Menko, dan apakah nantinya akan ada evaluasi untuk melakukan tindakan sebagai efek jera Pak? Terima kasih. Saudara, jeda kemanusiaan itu melalui konsultasi dengan pemerintah, dengan kami pemerintah. Tetapi Komnas HAM dan MRP itu tidak boleh mengambil keputusan politik. Jadi kita beri surat bahwa jeda kemanusiaan ini didukung oleh pemerintah, dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka mencari jalan penyelesaian damai. Kita dukung dengan jaminan resmi yang saya tanda tangani bahwa dia diberi kegebalan dari tindakan polisional dalam kaitan dengan dialog untuk jeda kemanusiaan ini. Nah, tetapi apapun putusannya itu disampaikan ke pemerintah, bukan sesuatu yang mengikat, karena Komnas HAM itu tidak mewakili pemerintah. Komnas HAM itu adalah lembaga sendiri yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang sendiri. Undang-undang nomor 26 tahun 2000, kemudian ada undang-undang nomor 39 tahun 99, dan seterusnya. Dia sendirilah lembaga independen. Tetapi karena mau berdialog dengan pihak Papua yang berbeda pandangannya dalam mengelola negara dengan pemerintah, kita beritahu kenapa, apa dasarnya. Karena pemerintah di dalam penanganan Papua sekarang ini menggunakan pendekatan operasi sipil, pemerintahan sipil dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Nah di sini garis operasi untuk menyelesaikan Papua itu kita sudah mulai membentuk DOB baru agar rentang kendali bisa lebih mudah kita tangani. Nanti akan melengkapi juga gitu aparat-aparat teritorial yang secara yuridis struktural sama dengan daerah-daerah lain, tentaranya, polisinya, nanti secara bertahap. Kemudian melakukan penggembalaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan bersama-sama dibantu di situ. Lalu itu semua didasarkan pada dialog-dialog yang konstruktif untuk membangun perdamaian bersama. Oleh sebab itu
jeda kemanusiaan yang dihasilkan dari tim dialog yang dibawa oleh Komnas HAM ke Jenewa atau ke Amsterdam, ya nanti kita baca, meskipun ini ternyata sesudah ada dialog malah tidak ada yang menjamin kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa karena katanya jeda kemanusiaan. Tapi itu hampir setiap minggu sudah 9 kali terjadi dalam 2 bulan terakhir ini. Tapi saya layani itu biar masyarakat tahu bahwa kita ingin dialog sejak dulu. Mereka yang kritik-kritik pemerintah tidak pernah dialog, saya ajak ke sini, yuk kamu semua tuh yang bilang pemerintah tidak dialog, apa usulmu? Ini dialog tanggal sekian yang hadir ini bertahun-tahun tuh dialog. Kita tetap lakukan, oh iya. Cuma bilang oh iya. Lalu Pak kalau begitu cari penengah yang bisa menjembatani dialog pemerintah dengan UPM. Oke, siapa yang penengahnya? Bapak mau jadi? Saya angkat, saya bilang. Jadi penengah. Itu PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja kan gitu. Bapak harus dialog, cari penengah yang baik. Loh kami udah cari penengah sejak dulu. Kalau Bapak mau sekarang juga saya angkat. Siapa tahu jadi penengah. Mereka tidak mau dialog, ditengahi oleh orang lain. Nah itu loh, baiknya kita itu sudah ayo dialog. Mau minta anggaran, ayo anggaran, kasih dana khusus gitu. Tapi ya mari kita ini jangan terlalu emosional. Kalau emosi, Pak kok tidak dibabat aja, itu kan gampang aja. Bukan begitu caranya mengelola negara. Dibabat salah, tidak dibabat ya banyak masalah seperti ini. Tapi mari kita pelan-pelan. Ini kita menyelamatkan satu nyawa manusia itu sangat penting dilakukan. Iya, saudara catat aja. Sekarang nih sesudah dia pulang dialog dari Jenewa, malah tiap minggu jadi dan makin kejam. Tuh ada yang sudah dibunuh masih digini-gini kan, diinjak lagi, tuh ada videonya. Dan kita ngerem karena ada saran dialog, jeda dulu yang bertindak kan gitu. Nah saudara, itu soal Papua, bukan soal kita takut atau apa, masa takut gitu. Tapi ini menyelesaikan dengan mengingat setiap nyawa manusia itu berharga. Nah baik, jadi itu ya soal penggembalaan, dialog, kemudian KUHP. Menurut masyarakat sipil pesimis kalau lewat MK. Ya enggak apa-apa pesimis, karena jalur konstitusional begitu. Jadi begini ya saudara, kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang ini dulu dibuat pertama kali tahun 1804 di Prancis, namanya Kode Penal. Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811 sampai 1816, itu diberlakukan di Belanda. Oleh Belanda itu kemudian diberlakukan di Indonesia setelah direvisi pada tahun 1871 direvisi, lalu berlaku, lalu dibawa ke Indonesia. Sejak 1918 berlakulah itu resmi di Indonesia. Tahun 1945 Indonesia merdeka, diberlakukan lagi sambil menunggu yang baru. Nah kita menunggu yang baru sejak merdeka itu baru selesai sekarang. Masalahnya apa sama? Ada yang setuju, ada tidak setuju, ada yang setuju, tidak setuju. Nah, terus kapan? Kalau menunggu orang setuju, oke lah kita sekarang masyarakat sipil ingin begini. Coba itu masyarakat sipil dituruti. Ini kehendak masyarakat sipil, mari kita jadikan undang-undang. Masyarakat yang tidak sipil atau masyarakat sipil yang lain yang marah, dikira dia benar sendiri. Orang lain menganggap kamu salah. Masyarakat sipil jangan sok merasa paling benar sendiri kan gitu. Orang lain setujunya begini, kamu tidak setuju, ya mari tempuh prosedur yang berlaku secara konstitusional, ditetapkan di DPR. Anda tidak puas di DPR, ke sana, ke Mahkamah Konstitusi, kan gitu prosedurnya. Terus mau cara apa lagi? Cara bernegara kan seperti itu yang disepakati. Bahwa ada yang pesimis, optimis, ya biasa saja lah. Gitu. Kalau saya optimis dalam arti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti ya itulah yang berlaku. Gitu. Ada memang mekanisme legislative review, bukan judicial review. Ya nanti kita lihat legislative reviewnya. Apalagi masih ada waktu 3 tahun untuk kita mensosialisasikan itu. Karena kadangkala orang yang kritik kadangkala belum baca juga. Masa bilang, orang luar negeri jangan ke Indonesia kalau kamu nanti bersetubuh dengan orang yang bukan istri atau suami, itu bisa dipenjara. Itu kan belum baca undang-undangnya. Padahal undang-undangnya itu baru diancam hukuman kalau istrinya atau suaminya yang berzina ini, atau anaknya, atau bapaknya kalau anaknya yang berzina, itu mengadu. Loh, orang luar negeri ke sini nggak bawa istri, mengadu kemana? Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.